Fly so high, I'm hypnotized. Left is right. So high, I'm hypnotized. Left is right. Recording in progress. Recording stopped.
Yes. Pada Bapak Ibu untuk mengambil tempat yang telah disediakan, sesaat lagi kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Makassar, Bapak Haji Firman Pagara. Saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar. Saya hormati para kepala OPD dalam lingkup pemerintah Kota Makassar dan hadirin yang sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang berbahagia ini. Kita masih sempat hadir mengikuti rapat paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya mengajak hadirin untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga paripurna hari ini berjalan tertib dan lancar. Doa dimulai. Selesai. Yang ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna saya buka dengan resmi dan nyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna ke-14 masa persidangan ketiga tahun sidang 2023-2024 dilaksanakan dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terkait dengan anggaran perubahan APBD 2024. Untuk kesempatan pertama, saya persilahkan kepada juru bicara fraksi Nurani Indonesia Bangkit, Haji Muhlis Misbah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Nurani Indonesia Bangkit Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Wali Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda, yang kami hormati pimpinan dan para anggota DPRD Kota Makassar, yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Makassar, yang kami hormati para tamu undangan dan rekan-rekan pers baik media cetak maupun elektronik. Mengawali pemandangan umum ini, izinkan kami, fraksi kami, mengajak hadirin sekalian untuk tak henti-hentinya menyampaikan untaian kalimat puji dan ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyempurnakan segala karunia dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kemampuan untuk hadir dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat ini dengan acara penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ramperda Kota Makassar tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2024. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran belanja merupakan hal mutlak yang harus dilakukan bila dianggap perlu. Untuk hal ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota Makassar atas ketaatan pada asas dan prinsip penyusunan perubahan APBD sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara tepat waktu.
kemampuan anggaran Kota Makassar dalam rangka membiayai kebutuhan yang sangat prioritas senantiasa menjadi masalah utama dalam setiap proses penganggaran dari tahun ke tahun. Tentunya ini harus menjadi spirit bagi kita semua untuk sama-sama memikirkan solusi terbaik. Sebagai tanggung jawab kita bersama, penyediaan anggaran harus tetap berpedoman pada seluruh dokumen perencanaan dan mempertajam skala prioritas. Pimpinan rapat dan hadirin yang saya muliakan, melihat pada struktur anggaran pada rapat perencanaan APBD perubahan tahun 2024 ini, maka secara umum kami melihat bahwa terdapat rencana penurunan target baik pada sektor pendapatan daerah maupun sektor belanja daerah. Pada dasarnya, fraksi kami, Fraksi Nurani Indonesia Bangkit, senantiasa mendorong agar upaya-upaya efisiensi dan peningkatan pendapatan menjadi hal yang sangat urgen untuk kita pikirkan bersama dalam pembahasan perubahan anggaran tahun ini. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah akan berjalan efektif bila didukung oleh kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang efektif pula. Untuk itu, fraksi kami mempertanyakan tentang rencana penurunan target pendapatan target dan belanja daerah tersebut. Pimpinan dan rapat hadirin yang kami hormati, Fraksi Nurani Indonesia pada kesempatan ini juga memberikan catatan penting terhadap kebijakan anggaran dalam APBD perubahan tahun 2024 ini, yang diantaranya adalah: pertama, rencana pendapatan dan belanja daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan penerimaannya. Fraksi kami berharap bahwa penetapan target pendapatan dan belanja daerah pada APBD perubahan tahun anggaran 2024 ini merupakan hasil dari satu proses estimasi capaian dan evaluasi dari kinerja pendapatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga target pendapatan dalam dokumen RPJMD. Keenam, apakah sudah dibuat kajian ilmiah potensi real dari masing-masing objek pendapatan daerah baik pajak? Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikianlah pemandangan umum fraksi kami, Fraksi Nurani Indonesia Bangkit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pandangan umum fraksi PKS terhadap APBD perubahan Kota Makassar tahun 2024. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, yang kami hormati, banggakan Bapak Wali Kota yang dalam hal diwakili oleh Bapak Sekda Kota Makassar, yang kami hormati dan staf ahli, sekretaris dewan, inspektur, sehingga pada hari ini kita bersama-sama bisa hadir. Alhamdulillah, puji syukur dan kita bersama-sama bisa hadir untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Makassar. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Hari paripurna yang kami hormati, kami mengapresiasi kerja keras dan cerdas tahun 2023 dan anggaran pendapatan dan belanja daerah anggaran 2024. Melakukan perubahan APBD memungkinkan dilakukan dengan berbagai pertimbangan strategis dan komprehensif sesuai kebutuhan dan berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD pokok yang telah berjalan. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, rancangan perubahan APBD 2024 yang terdiri atas pendapatan daerah yang 2024 yang ditetapkan sebesar 2,38 triliun lebih mengalami penurunan. APBD tidak digunakan dan diperuntukkan. APBD tidak digunakan dan selama Ki Makassar tambah baik, Sulsel semakin baik, Indonesia lebih baik, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembaca pemandangan umum fraksi PKS DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso.
Terima kasih juru bicara fraksi Keadilan Sejahtera, Saudaraku Andi Haji Ibrahim Baso. Berikutnya juru bicara fraksi PDI Perjuangan, Galmeria Kondorura. Pandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar terhadap penjelasan Wali Kota Makassar sebagai pengantar nota keuangan dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, yang terhormat, mengawali tanggapan ini, perkenankanlah saya mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua diberi kesehatan dan kesempatan dalam rangka mengikuti rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan tahun anggaran 2024. Pertama-tama, izinkan kami lewat kesempatan ini menyampaikan selamat kepada pemerintah Kota Makassar atas dinobatkannya Makassar sebagai kota dan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2024 sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Legislatif dan eksekutif telah melalui serangkaian berbagai program dan usulan kegiatan yang dicanangkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Kota Makassar, yang sejalan dengan dokumen perencanaan lainnya serta kebijakan nasional, mulai dari tahapan pembahasan perubahan kebijakan umum anggaran hingga disepakatinya perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2024. Sidang paripurna yang kami hormati, selanjutnya berdasarkan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2024, fraksi PDI Perjuangan memberi pandangan. 1. Apresiasi kepada pemerintah Kota Makassar yang telah menyajikan postur perubahan anggaran APBD 2024 berdasarkan KUA dan PPAS perubahan yang telah disampaikan kepada DPRD Kota Makassar dengan asumsi-asumsi optimisme yang baik. Walaupun terdapat beberapa koreksi proyeksi penerimaan. Oleh karena itu, fraksi PDI Perjuangan memohon penjelasan berkaitan dengan adanya perubahan asumsi yang turun pada penerimaan pajak sebesar 8,09% dan penerimaan retribusi dengan signifikan turun sebesar 6 dengan asumsi-asumsi optimisme yang baik. Walaupun dapat beberapa koreksi proyeksi penerimaan. Oleh karena itu, fraksi PDI Perjuangan memohon penjelasan berkaitan dengan adanya perubahan asumsi yang turun pada penerimaan pajak sebesar 8,09% dan penerimaan retribusi dengan signifikan turun sebesar 46% dari asumsi pokok 2024. Yang mana kami capaiannya masih mempunyai waktu yang cukup. Selanjutnya, mengharapkan anggaran perubahan ini, pemerintah kota tetap dapat fokus pada program skala prioritas, berorientasi hasil, efektif efisiensi,
dan antisipasif agar semuanya dapat menghasilkan output dan outcome yang benar-benar menyentuh dan tetap dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 3. Meminta kepada pemerintah kota untuk terus mendorong perubahan anggaran dalam APBD 2024 diarahkan kepada program strategis ketahanan pangan, penurunan stunting, pemberdayaan masyarakat, dan anak-anak terlantar, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta perlindungan disabilitas, jaminan kesehatan dan pendidikan, mempertajam jaminan pengamanan sosial serta peningkatan spiritualitas umat yang lebih berkeadilan. Oleh itu, dasar-dasar inilah yang menjadi fondasi dalam menentukan kebijakan dan agenda pembangunan yang berpihak kepada rakyat ke depan. Akhirnya, atas sejumlah uraian tersebut di atas, diharapkan dapat menjadi perhatian sekaligus ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh pemerintah kota. Perjuangan dengan ini menyatakan dapat melanjutkan Ranperda Perubahan APBD Kota Makassar tahun anggaran 2024. Izinkan melalui kesempatan ini memberi pantun buat kita semua. Musim silih ganti, angin berganti, masa ada mak pun akan berakhir. Namun kebaikan-kebaikan PDI Perjuangan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih juru bicara fraksi PDI Perjuangan, Ibu Nurul Hidayat. Fraksi Partai DPRD tentang pengantar nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024. Yang terhormat pimpinan rapat paripurna dan pimpinan DPRD Kota Makassar, yang Bapak Wali Kota Makassar yang dalam hari ini diwakili oleh Bapak Sekda, mati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar serta rekan-rekan pers serta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai sebuah bentuk inisiatif, kewajiban sekaligus tanggung jawab yang diemban dalam melaksanakan pembangunan dengan mempedomani prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pada Bapak Wali, dengan memperhatikan
aspirasi dari masyarakat Kota Makassar sebagai salah satu stakeholder pembangunan. Kita semua berharap bahwa permasalahan pembangunan dapat semakin cepat diatasi secara optimal, tepat sasaran, efektif, dan efisien dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, terutama menjelang masa-masa transisi kepemimpinan politik. Bapak Wali Kota dan hadirin rapat paripurna yang saya hormati, setelah mencermati keuangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta peraturan Menteri dan Belanja Daerah tahun anggaran 2000. Pertama, perangkat daerah pengelolaan pendapatan daerah dalam memaksimalisasi potensi sebagai sumber penerimaan dan pendapatan daerah dengan selalu mengacu kepada regulasi yang berlaku dan tetap mempedomani arah seluruh dokumen yang perencanaan. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian kiranya pemandangan umum fraksi Partai Golkar yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Bapak Sekda Kota Makassar yang kami hormati. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan Dewan, pimpinan Paripurna, dan anggota DPRD Kota Makassar. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili Bapak Sekda Kota Makassar. Yang kami hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Da Makassar, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kegiatan dan antar jenis belanja. Yang ketiga, ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Yang keempat, keadaan darurat, dan yang kelima, keadaan luar biasa. Berkenaan dengan itu, pemandangan umum fraksi. Yang kedua, fraksi Partai Demokrat mengharapkan alokasi anggaran perubahan pelaksanaannya memperhatikan keberlanjutan program yang direncanakan pada anggaran pokok 2024. Hadirin sidang paripurna yang kami muliakan, pada APBD Perubahan Kota Makassar ada beberapa program prioritas yang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan perbaikan infrastruktur. Program tersebut adalah yang pertama, pembangunan stadion. Dengan pertimbangan manfaat ekonomi jangka panjang, maka pembangunan stadion dapat memberikan dampak ekonomi anggaran dan tujuan meningkatkan efisiensi APBD Perubahan tahun 2024. Kami berharap segala masukan yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah kota dalam menyusun dan melaksanakan anggaran. Fraksi Demokrat mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat asal dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas. Kami percaya bahwa dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, kita dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Makassar. Akhirnya, ucapan terima kasih kami haturkan kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, serta segenap hadirin atas segala perhatiannya, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian pemandangan umum ini ada kekurangan dan kehilafan. Apa yang kami sampaikan sebagai masukan dan menjadi bagian dari komitmen kita dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan dalam mewujudkan pemerintahan yang berkualitas, bersih, dan akuntabel. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Pembaca pemandangan umum fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Makassar, Hari Kurnia Pakambanan SE. Terima kasih. Terima kasih juru bicara fraksi Demokrat, saudaraku Hari Kurnia Pakambanan. Berikutnya juru bicara fraksi Persatuan Pembangunan,
dari Haja Mulyati Esos, 2 Sumatera. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kota Makassar terhadap Ramperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita. Yang saya hormati Kasar dan dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda, yang saya hormati Ketua dan para Wakil Ketua, rekan-rekan anggota Dewan Perwakilan, yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang saya hormati para asisten, sekretaris Dewan, kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, camat dan seluruh jajaran eksekutif dan pemerintah kota, serta rekan-rekan pers dan para undangan yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa tercurah pada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat guna mendengarkan pemandangan fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat sebesar 8,90%. Mohon penjelasannya. Dari pajak daerah yang terdiri dari 9 jenis pajak direncanakan berubah menjadi sebesar 1,74 triliun lebih jika dibandingkan dengan target penerimaan dalam APBD pokok tahun 2024 ditetapkan sebesar 1,88 triliun lebih, mengalami penurunan sebesar 152,27 miliar lebih atau menurun sebesar 8,09%. Sedangkan dari retribusi daerah yang terdiri dari 3 jenis retribusi direncanakan berubah menjadi sebesar 96 miliar lebih jika dibandingkan dengan target penerimaan dalam APBD pokok tahun 2024 ditetapkan sebesar 257,5 miliar lebih, mengalami penurunan sebesar 106 miliar lebih atau menurun sebesar 62,46%. Mohon perubahan anggaran belanja tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar 5,29 triliun lebih jika dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar 5,7 lebih, mengalami penurunan sebesar 44,20 lebih atau menurun sebesar 8,38%. Sedangkan pada belanja modal untuk perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan berubah menjadi sebesar 1,372 triliun lebih jika dibandingkan dengan APBD tahun 2024 yang tertuang dalam draft Perda perubahan APBD tahun anggaran 2024 melalui pengemalan alokasi dana yang telah dianggarkan kembali agar tepat sasaran secara transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola sumber pendapatan dalam mengelola rapat paripurna Dewan. Dan akhirnya kami berharap pemerintah Kota Makassar dapat dan atas nama fraksi ketiga kami mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pandangan terdapat hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala meridhoi seluruh niat dan tindakan. Wabillahi taufiq. Makassar 29 Agustus 2024. Juru bicara Partai Persatuan Pembangunan Makassar, juru bicara Haja Mulyati Esos MSI.
untuk somalianya ditunda. Maka fraksi Partai Amanat Nasional menggarisbawahi bahwa estimasi nilai pendapatan asli daerah khusus dari sektor pajak dan retribusi daerah yang turun dengan estimasi 2,19 triliun dari estimasi sebelumnya pada APBD pokok tahun anggaran 2024 yaitu 2,38 triliun lebih atau menurun daerah yang turun dengan estimasi persen atau setara dengan 212 miliar anggaran 2024 yaitu 2,38 triliun lebih atau menurun sekitar 8,90% atau setara dengan 212 miliar 0,03 lebih. Nilai penurunan tersebut atas diantaranya diakibatkan menurunnya estimasi pendapatan daerah dari pajak yang mengalami penurunan sebesar 8,09% atau setara dengan 152,27 miliar lebih. Dan khusus penerimaan yang bersumber dari pendapatan retribusi daerah yang menurun sangat tajam yaitu 62,46% atau setara dengan 160 miliar lebih penurunannya. Terkait dengan hal tersebut di atas, maka fraksi Partai Amanat Nasional meminta penjelasan secara komprehensif faktor-faktor dan indikator apa saja yang berpengaruh sehingga target pendapatan khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah mengalami penurunan yang sangat cukup tajam hingga mengubah wajah APBD kita yang tadinya pokok sebesar 5,29 triliun lebih dengan estimasi pendapatan yang hanya sebesar 4,99 triliun lebih sehingga terjadi defisit sebesar 294,18 miliar lebih yang ditutupi dari penerimaan pembiayaan. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, beberapa waktu yang lalu telah ditandatangani nota kesepakatan antara pemerintah kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar terkait kebijakan umum perubahan dan PPAS perubahan tahun anggaran 2024, di mana salah satu program yang diusulkan pada pemerintah kota melalui tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Kota Makassar menjelaskan bahwa tujuan dan fungsi solar panel tersebut adalah untuk mensuplai kebutuhan kelistrikan khususnya untuk penerangan jalan pendidikan di Kota Makassar. Untuk itu saya pribadi dan atas nama fraksi dalam penempatannya dapat memprioritaskan wilayah pulau-pulau dan yang berada pada bagian kependudukan dan wilayah administrasi Kota Makassar. Kenapa? Karena pulau adalah bukan lagi sebagai anak tiri, maka dari itu hari ini dia sudah menjadi anak kandung daripada wilayah Kota Makassar, wajib mengadakan solar panel bukan hanya untuk pendidikan tetapi seluruh pulau-pulau untuk pemanfaatan dan yang berkeadilan dan pemerataan pembangunan Kota Makassar secara keseluruhan. Negara ini adalah negara kertas. Maka dari itu saya pribadi berharap yang tertuang dalam pandangan fraksi PAN kali ini dapat diwujudkan sebagai wujud perhatian kami yang terakhir dalam mengabdi untuk warga pulau khususnya di Kota Makassar. Saya juga hari ini ingin mengucapkan selamat kepada seluruh kontestan calon wali kota Makassar yang hari ini telah mendaftar terakhir. Banyak gejolak, banyak dinamika. Ada yang menginginkan Makassar baik untuk semua, ada juga yang menginginkan Sulsel baik untuk semua, tetapi tidak bisa kita wujudkan ke semua itu jika kita tidak sehati. Demikianlah pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Makassar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rahmat dan petunjuknya dalam melaksanakan agenda-agenda kerakyatan sehingga masyarakat akan mendapatkan pelayanan terbaik untuk Kota Makassar ke depan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 29 Agustus, pembawa pandangan umum Sahrudin Said. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juru bicara Fraksi Amanat Nasional, saudaraku Haji Sahrudin Said. Terakhir, juru bicara Fraksi Nasdem, Tang Maneku Mario Davi. Pandangan umum fraksi Partai Nasdem atas penjelasan Wali Kota Makassar sebagai pengantar nota keuangan dan rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2024 Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan para anggota Makassar, yang kami hormati Wali Kota Makassar yang malam hari ini diwakili oleh Bapak Sekda, yang kami hormati para anggota Forum Pimpinan Daerah, Saudara Sekretaris Dewan, terkhusus untuk inspektur, ibu inspektur yang boleh hadir malam hari ini, satu-satunya perempuan eselon 2 yang boleh hadir. Tepuk tangan dulu dong untuk ibu inspektur kita. Dan seluruh pimpinan SKPD yang boleh hadir, para undangan, rekan-rekan pers serta hadirin yang kami hormati. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan Wali Kota terhadap pengantar nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun 2024. Bapak Ibu, rapat paripurna yang kami hormati, untuk mengefektifkan waktu, fraksi Nasdem menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota beserta jajarannya yang telah merancang perubahan anggaran APBD tahun 2024 perubahan ini berdasarkan regulasi yang berlaku dan secara arif bijaksana lebih mempertajam skala prioritas agar dapat dilaksanakan secara optimal, tepat sasaran, efektif dan efisien, dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Mengacu pada perubahan anggaran ini, maka perubahan anggaran ini terjadi dikarenakan beberapa faktor antara lain. Terdapat perubahan pada asumsi-asumsi awal perumusan dan penetapan anggaran, terutama kepada faktor makro dan mikroekonomi. PAD kita yang menurun dari target, serta serapan kinerja keuangan yang belum optimal sepanjang semester pertama di tahun 2024 ini. Selain itu, ada beberapa proyek strategis pemerintah kota yang tidak berjalan dan tidak terlaksana. Selanjutnya, adanya program strategis baru yang diselipkan dalam anggaran perubahan ini, yakni 3 program strategis
penganggaran belanja untuk mendukung komitmen pemerintah Kota Makassar Low Carbon City dengan rencana pengadaan solar panel, pengadaan belanja daerah untuk peremajaan seluruh armada unit sampah kita dalam bentuk motor listrik 3 roda. Dan yang terakhir, penganggaran belanja daerah untuk mengakomodir pembangunan jalan stadion di kawasan GOR sebagai komitmen pemerintah dalam menunjang sarana prasarana proyek strategis nasional. Terkait dengan 3 belanja program strategis ini, fraksi Nasdem mengingatkan untuk melakukan kajian yang lebih intensif lagi dan perlu kehati-hatian dan ketelitian yang seksama. Setelah kami melakukan pembelajaran melalui kunjungan kerja sebagai fungsi pengawasan, mengumpulkan banyak data informasi secara langsung maupun melalui literasi yang ada, kami menganalisa dan apabila tetap ingin melaksanakannya, mengingat waktu eksekusi pelaksanaan kegiatannya yang sangat singkat karena masuk dalam anggaran perubahan ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin dan undangan yang kami hormati, saya akan mengefisienkan waktu. Seluruh pertanyaan terkait dengan perubahan penurunan, baik itu dari 3 jenis retribusi, pos penerimaan lainnya PAD, belanja modal yang turun, pos penerimaan pembiayaan yang direncanakan berubah turun, ini semua telah dijelaskan secara tertulis, nanti dijawab secara tertulis. Yang terakhir terkait utang belanja pemerintah Kota Makassar, kami mengkonfirmasi apakah sudah terakomodir dalam pembahasan APBD perubahan ini, karena sebaiknya legasi pemerintah kota pasangan Adama yang diusung oleh Partai Nasdem dan Gerindra ini tidak meninggalkan utang kepada pelanjutnya nanti, sehingga tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan untuk masyarakat di Kota Makassar. Bapak Ibu hadirin rapat paripurna yang hormati, pandangan umum ini fraksi Nasdem menyatakan menyetujui Ranperda Kota Makassar dan APBD perubahan tahun anggaran 2024 ini dilanjutkan dibahas oleh Pansus dengan catatan untuk berhati-hati dalam melaksanakan 3 program yang terkait. Doa kami semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara, terkhusus kepada Kota Makassar yang kita cintai bersama. Sehati kita buat Makassar ini jauh lebih aman lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juru bicara fraksiku Haji Mario David. Beserta rapat paripurna Dewan dan hadirin saya hormati, sebagai rangkaian rapat paripurna yang dilaksanakan malam ini akan kita lanjutkan dalam rapat paripurna penyampaian tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Makassar terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024 yang insya Allah hari Jumat 30 Agustus 2024 pukul di sini pukul 10.00 WITA, kita sepakati pukul 1. Baik, setelah Jumat setuju? Baik. Demikian acara paripurna hari ini. Sebelum mengakhiri paripurna hari ini, maka perkenankan saya atas nama pimpinan DPR mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Daerah Bapak Firman Pagara. Kita doakan cepat dilantik definitif. Terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD, para kepala OPD yang hadir di sini, juga ada kepala Bapeda yang susah sekali kalau dihubungi, dan kepala inspektorat dan seluruh hadirin yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin paripurna saya tutup dengan resmi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fly so high, I'm hypnotized. Left is right.